Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Effendi Ratau, SPD MPD, Kepala Sekolah kita bersama, Bapak Ibu staf, Bapak Ibu guru dan karyawan yang bisa mengikuti kegiatan halal bihalal di pagi hari ini, dan anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 30 Surabaya kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, baik yang mengikuti Vicon melalui tim ini atau yang mengikuti melalui live streaming YouTube, yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim walaupun melalui virtual. Yang pertama, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Teriring doa, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidinal faizin wa adkholana fi zumratil muwahhidin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang berbahagia, yang tentunya masih semangat untuk mengikuti kegiatan halal bihalal pada pagi hari ini, yang ini semua masih tetap dalam rangkaian tholabul ilmi. Kita belajar untuk meningkatkan kompetensi diri. Ilmu apapun harus kita pelajari, ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu agama, dan ilmu-ilmu penunjang yang lain. Jadi agama kita tidak pernah membeda-bedakan ilmu ini, ilmu itu, tidak. Sejauh ilmu itu bisa mengantarkan seorang hamba, seorang makhluk kepada kholiknya lebih dekat, maka carilah ilmu tersebut. Baik anak-anakku dan Bapak Ibu dan karyawan SMP Negeri 30 Surabaya, di kesempatan pagi hari ini tidak banyak yang perlu saya sampaikan sebagai tambahan dari materi halal bihalal di pagi hari ini. Kita tahu bersama bahwa hari ini adalah tanggal 7 Syawal, artinya kita sudah meninggalkan bulan Ramadan 7 hari yang lalu. Padahal bulan Ramadan yang kita tahu itu sangat luar biasa, bulan yang terbaik dari bulan-bulan yang ada, di mana di situ kita ditempa, dilatih dengan banyak aktivitas ibadah. Di siang harinya kita puasa, di malam harinya kita bisa qiyamul Ramadan dengan banyak aktivitas ibadah dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau Ramadan itu kita anggap sebagai kawah condro di muka, yaitu media kita untuk menjadi insan-insan yang lebih baik. Maka di bulan Syawal ini kebiasaan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan
kita lanjutkan, kita tingkatkan, jangan sampai berkurang sedikit pun. Di ayat yang berkaitan dengan perintah puasa itu berbunyi la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu punya tujuan akhir, punya endingnya adalah kita menjadi muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi kita seringkali mendengarkan kata-kata takwa. Sebenarnya takwa itu apa sih? Jadi takwa itu maknanya banyak ya. Ada yang mengartikan takwa itu artinya takut, ada yang terpelihara, dan seterusnya. Tetapi secara umum ulama itu mengartikan takwa adalah imtithalul ma'murat wa jtinabul manhiyat, yaitu melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jadi makna yang paling gampang untuk memaknai takwa itu yaitu, jadi selama kita bisa melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, maka kita sudah termasuk orang yang bertakwa atau insan muttaqin. Berkaitan dengan takwa, kita teringat ada ayat Al-Quran yang di surat Al-Baqarah itu ya, yang sering kita baca. Kita sering membaca ayat itu dari alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, sebenarnya ayat ini menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ciri yang pertama orang yang bertakwa itu adalah orang yang mempercayai, orang yang mengimani alam gaib, sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata. Kita tahu sendiri bahwa tidak semua hal itu bisa terlihat atau terpantau oleh panca indera kita. Mata kita itu terbatas, telinga kita terbatas. Makanya dalam agama itu ada tuntutan untuk mengimani hal-hal yang tidak terlihat, hal-hal yang gaib. Termasuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang gaib. Tidak bisa kita lihat selama kita di dunia. Tapi nanti tatkala kita sudah di akhirat, maka kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sering itu ya mendengar ada hadis Nabi yang mengatakan lisoimi farhatan yafrahu bima, farhatun inda iftori wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan, dua kesenangan yang tidak akan didapatkan oleh orang yang tidak puasa. Yang pertama, farhatun inda iftori. Kegembiraan yang pertama itu tatkala azan maghrib sudah berkumandang, sudah waktunya berbuka. Nah, di situ kita mendapatkan semacam kebahagiaan, semacam kepuasan. Bukan senang karena akan makan, tidak, tapi perasaan batin ya. Jadi kalau sama-sama makan maghrib itu, orang yang berpuasa dan tidak itu berbeda. Jadi kalau orang yang berpuasa merasa lega, merasa senang, merasa bisa menyelesaikan puasa sampai maghrib. Yang kedua itu bisa diartikan dengan hari raya.
Jadi tatkala hari raya sudah datang, tanggal 1 Syawal yang kemarin jatuh pada hari Kamis itu, maka semua orang merasa gembira, semua orang merasa bahagia karena kita bisa mendapatkan hari raya yang keinginan orang adalah merayakan itu dengan keluarga, dengan famili, dengan hande taula dan orang-orang yang terkasih, orang-orang yang kita cintai. Makanya terkadang orang yang berada di perantauan itu tatkala takbir berkumandang, maka jiwanya meronta. Dia ingin pulang, ingin mudik, ingin pulang kampung untuk merayakan kebahagiaan bersama keluarga. Tetapi untuk hari ini karena kondisi pandemi masih berlangsung, maka hasrat atau keinginan untuk pulang kampung itu ditunda. Tapi tidaklah menjadi masalah karena perkembangan zaman, kita sudah bisa video call lewat WA atau pakai media-media semacam ini ya, pakai Teams, pakai Google Meet, pakai Zoom dan seterusnya. Jadi itu tidak akan mengurangi nilai silaturahmi. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu adalah wayuki musola. Jadi mereka mendirikan sholat. Kita tahu sendiri ya, dalam sehari semalam kewajiban kita adalah sholat 5 waktu. Sholat itu luar biasa ya. Kalau ibadah yang lain, misalkan haji, puasa, zakat, dan yang lain itu perintahnya dari Allah kepada Rasulullah itu melalui malaikat Jibril, melalui wahyu. Tetapi khusus sholat, karena ini ibadah spesial, katakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Makanya sholat ketika diperintahkan itu langsung nabinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, di situ beliau diperintahkan untuk melaksanakan sholat yang tadinya 50 waktu. Oleh Nabi Musa diberi masukan, diberi saran dan seterusnya. Pada akhirnya kita sehari semalam hanya 5 waktu saja, tetapi kualitasnya atau nilainya setara dengan 50 waktu. Baik, sedikit kembali ke depan tadi di hadis yang saya sampaikan, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa itu adalah liqa'un inda farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi nanti bagi orang yang oleh Allah ditakdir menjadi penghuni surganya, ternyata kebahagiaan yang tertinggi itu bukan masuk surganya, tetapi diberi fasilitas untuk liqa'i rabbi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang gaib itu bukan konsumsi mata ya, tapi konsumsi hati. Jadi hati merasa Allah itu hadir, malaikat itu ada, jin itu ada, alam kubur itu ada. Jadi perkara-perkara yang gaib itu adalah sesuatu yang harus diimani, dipercayai adanya. Kalau hari ini kita di dunia ya mungkin belum mengalami, jadi tidak bisa melihat secara kasat mata. Tapi hati kita harus berkeyakinan bahwa itu semua ada bagian dari arkanul Islam atau rukun Islam. Untuk berikutnya, ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dia menginfakkan sebagian hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian rezeki
rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu bukan semuanya milik kita. Jadi kalau di akhir Ramadan, awal Syawal itu ada perintah untuk zakatul fitri, mengeluarkan zakat fitrah, atau zakatul mal, mengeluarkan zakat mal, itu bagian dari orang yang bertakwa. Dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama, kepentingan sabilillah. Kalau hari ini sudah ada pengembangan, ada istilah zakat profesi. Zakat profesi itu ya dipersamakan dengan zakat perdagangan dan seterusnya. Itu akan ada pembacaran lebih lanjut. Kemudian ciri yang berikutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi ciri yang keempat orang yang bertakwa itu adalah mempercayai, meyakini sesuatu yang diturunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Jadi kalau kita mengenal ada istilah kitab samawi, jadi kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, itu semuanya sama. Artinya sama-sama mengajak kepada kalimat la ilaha illallah, mengajak kepada bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya saja syariatnya itu tergantung nabinya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu sudah paripurna, itu sudah merangkum semua ajaran yang dibawa Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya sudah terangkum, sudah terakumulasi di Al-Quran. Jadi hari ini kita yang harus wajib untuk mengimani adalah pertama dan mengamalkan adalah Al-Quran. Itu sudah mencakup kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah wabil akhirihum